Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Curhat Bang Peri Bahagia. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali dinasnya, tapi dekat di hati karena sampingan kabupaten. Dr. Haji Mahyudin STMM. Apa kabarnya, Pak? Baik. Tetangga kita nih, Pak ya. Tetangga ya. Kalau beliau riwayatnya SD, lahir di Tabalong, Pak ya? Lahir Tabalong, iya. Tanjung Tabalong, Kalsel, 8 Juni. 8 Juni. Dua hari lagi. 2 hari lagi ulang tahun yang ke-54. 54, Pak ya? Iya. Berarti ngucapin perdana nggak apa-apa nih, Pak? Nggak apa-apa, ya. Selamat ulang tahun. Iya, iya. Dokter kita di 54 tahun. SD Sangatta. SMP ini apa nih, Pak? Singagawa itu SMP swasta kan, dulu Sangatta itu kan Sangatta juga belum menjadi kecamatan, masih desa. Jadi swasta masih pakai filial dengan SMP Negeri 1 Anggana Kukar ya. Jadi SMP swasta lah. Oh, masih ke Kukar dia dulu. Iya. Tahun 83, Pak ya. 83. Belum pemekaran deh. Belum. Pemekaran. Pemekaran kan 99. 99. Berarti SMA masih di Sangatta ya. SMA saya di Tabalong. Tabalong ya, Iya. Tanjung Tabalong. 86, lulus 89. Kemudian melanjutkan, kebetulan saya diterima melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 89, diterima di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Ya. Oh, Lambung Mangkurat Banjarmasin. Banjarmasin Saya ya. kira Untak. Untak itu 17, Kaltim. Iya, kalau 17, di Kaltim ada Unmul, ada Untak gitu. Untak. Kalau saya kebetulan terimanya di Lambung Mangkurat karena sebenarnya dulu juga mau mendaftar di Unmul, tapi di Unmul nggak ada fakultas teknik ya pada waktu itu. Jadi saya daftarnya di Kalimantan Selatan. Kalsel ya. S1, S2 Sudirman, S3 Satyagama. Iya. Ini organisasi nih luar biasa ini, Pak. Tapi penuh dengan Golkar, Bang ya. Ya, berangkatnya sih dari organisasi profesi dulu. Mungkin saya salah satu perintis Gapensi Kadin di Kutai Timur ya. Oh, Kadin. Ya, waktu masih menjelang pemekaran, masih kecamatan, tapi habis itu saya hijrah ke politik melalui Partai Golkar ya. Wakil ketua, Pak ya. Wakil ketua Dewan Pakar. Di Golkar sih jabatan saya komplit ya, dari wakil sekretaris tingkat desa menjadi sekretaris kabupaten, kemudian juga sempat menjadi ketua Golkar Provinsi Kaltim, habis itu ketua DPP bidang organisasi, habis itu saya jadi wakil ketua umum, wakil ketua Dewan Pakar, wakil ketua Dewan Pertimbangan, ya udah keliling lah posisi. Tapi betul-betul dari bawah ya berarti ya. Betul, dari bawah saya Tahu ya, beringin tuh gimana ya. Ya, beringin. Pak, orang tua Haji Mansur ya. Ya, Ini Banjar semua, Pak. enggak, orang tua saya Haji Mansur Mante itu asli Pindrang, Bugis, Sulawesi Selatan. Oh, Ibu Pindrang. saya yang Banjar, ibu saya dari Kalimantan Selatan, dari Tabalong. Jadi sebenarnya saya darahnya lebih banyak Bugisnya. KKSS. Iya, KKSS, tapi tidak pandai berbicara Bugis karena tinggalnya udah di Sangatta kan. Bahasanya di rumah biasa bahasa Banjar berarti ya. Bilang orang kan bahasa ibu. Bahasa ibu, ya. Jadi justru ayah saya pintar bahasa Banjar, tapi ibu saya juga tidak pintar bahasa Bugis. Tapi kalau orang Bugis ngomong ngerti lah. Ngerti ya? Ya, istilahnya cek-dek itu Cek-dek paham sedikit. Sama nih, Pak. Saya kalau orang tua Bugis juga pun. Oh iya, oke. Tapi bahasa Bugis ya cedek-cedek juga. Ya. Calon gubernur. Ini yang lagi asik dan seru nih, Pak. Ada 3 kandidat calon gubernur, salah satunya bapaknya.
Saya kira belum ada yang jadi calon, semuanya masih bakal calon. Bakal calon. Balon masih, belum ada yang terdaftar di KPU. KPU ya. Mungkin nanti kan pendaftarannya Agustus. Ya. Agustus. Baru keluar calon. Jadi hari ini ya semuanya masih terbuka. Ya masih bakal calon namanya. Kalau catatan kita ini kan, kalau dari Kutai, tapi rata-rata kan Pak, kalau dilihat dari silsilah tuh gubernur tuh banyak dari sini-sini kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya, Pak. Dulunya ya mungkin dari Kutai Timur lagi. Saya merenung-renung tuh Pak, lama saya merenung gini. Ini kayaknya garis-garis Pak. Abangku satu ini Wahyudin ini memberanikan maju nih, tapi kalau dia tarik benangnya, tarik terus emang betul ya. Tapi ya mungkin juga ya semua punya peluang lah ya. Ya, betul. Karena sekarang kayaknya kalau dari 3 calon kan 2 dari Kutai Timur kan, Betul. 1 dari Islam, luar kan? Kutai Timur ya. 1 Balikpapan. Mungkin kalau nggak ada penambahan baru yang sekarang yang kayaknya sudah main di media akan berkompetisi 3 baru balon. 3 balon. nama ini. Tapi kalau partai belum Pak, sudah. Partai belum, sekira partai juga belum ada yang menentukan calon karena partai juga biasanya cukup berhati-hati. Pada umumnya partai-partai itu juga mau menang. Jadi mereka pasti metodologinya melalui survei ya. Jadi mereka survei dulu, kayaknya akhir Juli baru ada keluar survei semua ya. Berarti ini kalau masih balon nih Pak, visi misi sudah ada belum ada? Secara umum kita sudah menyiapkan konsep visi misi ya. Sudah ada, Visi Bang. misi itu paling tidak pikiran-pikiran kita lah. Tapi tentu belum sempurna. Nanti sempurnanya pada saat kita sudah ditetapkan menjadi calon ya. Pasti kita sempurnakan. Ya, visi-visi gambaran masa depan Kaltim yang konkret apa segala nanti semuanya nyusul Pak. Ya, Ada bocoran tapi sedikit. pikiran-pikirannya sekarang kami kan membawa jargon Kaltim keren. Gitu ya, Kaltim keren. Padahal sudah banyak beberapa nih Pak. Ya, mudah-mudahan diterima oleh masyarakat karena kita ingin melihat Kaltim ini kan menjadi sebuah daerah pusat perhatian karena ini kan epicentrum nasional kan ikan ada di sini ya, kita ingin Kaltim ini benar-benar siap menjadi sebuah daerah yang tingkat kehidupannya itu apa namanya kebahagiaan itu tinggi ya. Jadi bisa dikatakan daerah paling bahagia di Indonesia kira-kira gitu. Kaltim itu harus menjadi seperti itu. Gitu ya Pak ya. Itu baru keren gitu loh. Nah, itu ditandai dengan tentu angka-angka yang selalu makin membaik. Misalnya indeks pembangunan manusianya akan lebih baik, kemudian angka penganggurannya akan turun, pengangguran terbuka, angka kemiskinan juga turun, pendapatan per kapitanya akan lebih baik di masa akan datang. Dan masyarakat juga tingkat kesejahteraannya naik, tetapi juga memiliki rasa aman dan nyaman tinggal di Kaltim. Ya. Itu yang perlu. Ya, itu kira-kira konsepnya itu. Nah, yang kami breakdown untuk sementara ini, Kaltim Keren itu merupakan singkatan dari kolaborasi, kemudian ekonomi maju dan berkeadilan, religius, kemudian entrepreneurship, dan nyaman lingkungan, kira-kira gitu tuh singkatan-singkatannya tuh. Ini pikiran-pikirannya yang kita coba masukkan ke dalam sebuah mimpi gagasan kita untuk mewujudkan Kaltim yang keren menurut semua orang ya. Bukan hanya orang Kaltim sendiri, bahkan orang luar harus mengakui bahwa memang Kaltim itu keren ya. Layak menjadi daerah penyangga utama ibu kota negara. Sesuai dari IKN ini Pak ya. Ya kan kalau nanti IKN Kaltim tidak disiapkan sedemikian rupa, ketika IKN jadi, kita jangan sampai memindahkan masalah sosial Jakarta misalnya, baik itu masalah kemacetan, masalah konflik horizontal antar masyarakat, itu yang harus kita antisipasi. Walaupun sebenarnya Kaltim ini kan penduduk asli itu yang merasa orang lokal itu ya, dalam tanda petik ya.
ya orang lokal ini tidak yang mungkin yang benar-benar lokalnya itu ya orang Kutai lah ya kira-kira begitu kan, atau orang Dayak mungkin ya. Yang lainnya kan adalah orang lokal yang udah lama duluan datang kira-kira gitulah ya, kayak sampean, kayak saya itu orang Bugis yang udah lama merantau sini ya sudah merasa kita orang lokal gitu. Nah, orang ini harus mendapat ruang untuk diprioritaskan bisa menikmati kue daripada pembangunan Kalimantan Timur. Jangan sampai orang-orang yang sudah duluan datang ini tidak mendapat ruang, justru terpinggirkan, kira-kira gitu. Nah, ini yang harus disiapkan. Salah satunya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia yang baik di masa akan datang. Kemarin kan sempat ini, Bang, sempat saya nonton lah, beberapa kali saya nonton pernyataan dari, saya bilang bagus lah pernyataan dari Wali Kota Samarinda sekarang. Pidatonya itu, kita akan tinggalkan mindset batubara ini, kita akan bangkit jasa industri dan perdagangan. Saya setuju, itu juga yang diusung oleh Kaltim Keren itu salah satunya. Yang kedua tadi itu ekonomi maju dan berkeadilan. Konsepnya kita harus melakukan transformasi ekonomi yang selama ini PDRB kita bergantung kepada sumber daya alam tambang dan galian, sudah harus berganti kepada sumber daya alam yang bisa diperbaharui juga sumber daya manusia. Jadi arahnya udah ke sana. Karena mau tidak mau memang batubara juga akan habis. Jadi kalau sumber daya manusia itu dimajukan, itulah yang nanti lari kepada jasa, perdagangan, juga ekonomi kreatif. Tentu saja ya melalui UMKM dan sebagainya. Ya mungkin UMKM-nya harus naik kelas juga, sudah harus berorientasi ekspor. Ya. Ya, kalau di Berau misalnya ada pembinaan, misalnya sudah pengolahan coklat. Yang udah mulai berorientasi ekspor. Saya kira semua dalam konsep kolaborasi itu harus berpartisipasi, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada sekarang. Jangan sampai mereka hanya ngambil kekayaan alam di sini, meninggalkan masalah, meninggalkan lubang tabang, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu juga akan kita evaluasi semuanya. Nggak boleh sehal langsung gitu aja ya? Ya kan mereka paling tidak harus meninggalkan jejak nama yang di sini ada legacy, misalnya. Kemarin saya dari Bontang, ada PT Pama yang bekerja sama dengan masyarakat, dengan home industry, dengan UMKM yang membuat produk-produk makanan dan minuman yang orientasinya sudah ekspor keluar. Nah, di Berau tadi saya juga ngomong sama Bupati, tidak berhenti di coklat saja, tapi misalnya sini ada perusahaan besar, ada perkebunan, ada pertambangan. Mereka harus membina masyarakat sekitarnya dari sisi pelatihan skill, kemudian mungkin mereka diajarin tentang packaging dan produksi, mereka juga harus diajari tentang pasar yang berorientasi ekspor tadi, tapi juga mereka bisa disupport dari sisi permodalan agar bisa berkembang. Wah, ini keren nih modal nih. Kalau bicara modal nih sensitif nih, Bang. Gimana modalnya, Bang? Ya makanya kan modal ini yang harus bisa diakses dengan mudah oleh para pelaku UMKM, khususnya masyarakat lokal. Ya modal itu bisa dalam bentuk pinjaman, bisa bentuk bantuan. Nah kalau sekarang negara kan memberi fasilitas orang berusaha misalnya dengan angka kredit usaha rakyat ya, KUR itu sampai 6%. Bisa dapat 500 juta dengan bunga 6% per tahun. Saya kira ke depannya pemerintah daerah harus mensupport, mungkin apakah melalui bank pembangunan daerah atau dibikin lembaga baru yang sifatnya adalah kredit usaha kecil. Ya, yang mungkin bunganya tidak lebih dari 2 atau 3% harus di bawah itu ya. Ya, dengan akses yang mudah. Akses yang mudah itu artinya kolateral itu tidak menjadi harus prioritas bagi masyarakat. Kalau harus kolateral terus gimana yang mau mulai, tapi bisa dimulai dari kredit yang kecil dengan resiko kecil, mereka bisa berkembang, nanti sesuai dengan itu mereka sudah punya kolateral, mereka bisa minjam lebih besar. Saya kira kalau pinjaman-pinjaman di bawah 50 juta, saya kira nggak harus pakai kolateral. Yang paling penting ada studi kelayakan daripada pekerjaan mereka, usaha mereka, bahwa ini nanti tidak akan macet, tidak harus ada pendampingan. Ya. Pendampingan itu yang wajib itu. Pendampingan wajib, kalau nanti macet semua. Ya, jadi masalah. Ya. Tahu-tahu buat kredit beli HP nanti. Ya kalau dia bawa beli HP bagus, kalau dia beli judi online, slot ya. Ya.
Dan ini juga harus serius, pemerintah harus berantas ini gitu loh, karena ini yang membahayakan kita. Kita bisa masuk dalam dunia mimpi yang tidak jelas gitu. Betul. Loh. Kalau mimpi itu diwujudkan dengan kerja keras, itu bukan mimpi, itu namanya visi. Tapi kalau cuma mimpi terus, ya itu namanya pemimpi sejati. Berarti salah satunya akan memberikan masukan dari ibaratnya dari pusat pelatihan terus masuk tuh ya. Ya bukan dari pusat, ya termasuk dari kita sendiri. Pelatihan-pelatihan itu nanti bisa mulai lembaga dinas, misalnya melalui Disnaker, misalnya ya mungkin dari pelatihan. Ya dari bisa instansi pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten. Ya harus ada sinergi. Nah saya kira perlu ada sinergi yang kuat antara gubernur dengan para bupati-bupati di seluruh Kaltim. Yang jelas kita ingin ke depan angka pengangguran itu turun secara signifikan dan angka kemiskinan juga bisa hilang, minimal rendah sekali di Kalimantan Timur ini. Kalau kita bicara Bro nih Bang, kan Bro ini kan kalau dibilang pusat pariwisata, dia ada di darat, ada di laut, ya kan? Kalau di darat, kami sering ketemu sama wisata, dia bilang wonderful, Bro, wonderful, bilang. Kita semua kita jumpa di darat, bisa jumpa pegunungan, kita lihat orangutan, di laut kita lihat bisa nyelam, ikan sama segala. Nah pandangan dari Abang ini gimana? Seandainya Abang terpilih jadi gubernur lah, amin 2024, 2029, kan kita ini kan kurang transportasinya kan agak kurang. Ya, permasalahan dari setiap produksi itu adalah biasanya kendala di pemasaran. Semuanya orang tidak mengerti strategi pemasaran. Jadi mau produk apapun itu, termasuk pariwisata. Nah, pariwisata Berau saya kira nggak perlu diragukan lagi. Pariwisata di sini memiliki keunggulan kompetitif, bahkan keunggulan komparatif dari daerah lain ya. Cuma memang belum terintegrasi. Jadi misalnya tadi mungkin dari sisi promosi, mungkin dari sisi informasi, bahkan dari sisi infrastruktur yang harus disiapkan. Saya kira kalau kita berbicara wisata laut ya, saya udah keliling di berbagai negara, jarang ada daerah yang punya tempat seindah Berau ya. Kita punya Pulau Derawan, punya Maratua, kita punya Biduk-Biduk. Saya kira Biduk-Biduk lebih komplit, ada air terjun Bidadari, ada Danau Cermin, ya kan? Pelabuhan Cermin. Bahkan kalau pagi kita naik kapal itu lumba-lumba banyak. Orang yang tidak pernah lihat lumba-lumba pergi aja ke Biduk-Biduk akan dari lumba-lumba. Ada penyu yang bagus, ada air yang biru, ada pulau Kaniungan yang bagus. Saya kira ini potensinya sangat besar, hanya saja mungkin masalah promosinya kurang, kemudian juga dari dukung infrastrukturnya kurang. Karena kalau orang berbicara pariwisata, itu orang mau healing, bukan mau tidur. Jadi kalau mau healing itu ya dia mau hiburan, sehingga perlu fasilitas mendukung, mungkin kafe, restoran, hotel, itu semuanya ada. Yang kedua juga kita harus berjuang, transportasi ke sini juga harus kompetitif. Jadi sekarang kalau dari Balikpapan, kalau harga tiket Balikpapan Bali lebih murah daripada Balikpapan Berau, ya orang milih ke Bali. Sederhana aja cara berpikirnya, iya kan? Padahal kalau dipikir dari Balikpapan ke Derawan, ke Berau, itu kalau pesawat jet nggak sampai 1 jam. Penerbangan short ya, singkat sekali ya. Tapi tiketnya mahal. Karena masih pakai pesawat yang baling-baling ya, kayak wing misalnya itu ya, itu pasti mahal gitu. Nah kalau nanti bisa pesawat jet dengan seiringnya bertumbuhnya penduduk IKN dan Balikpapan, pasti penduduk yang mau ke sini, orang yang mau bergeser ke sini juga banyak, sehingga mode transportasinya akan banyak pilihan. Mungkin orang menjual transportasi yang senang tantangan, mungkin bisa mencoba transportasi air. Kendaraan superjet dari Balikpapan sampai Maratua atau Derawan, itu pilihan, dan itu harus disiapkan kira-kira gitu. Nah, bisa jadi kemudian transportasi orang jalur darat, ya asal jalannya bagus ya, karena kalau nggak bagus nanti orang datang sini sakit pinggang semua kan. Bagus, yang nggak jadi pinggang, ya pinggang jadi. Tapi saya kira
saya pernah jalan darat dari Sangatta sampai sini ya sekitar 10 jam. Itu menarik menurut saya karena tinggal hutannya harus dijaga karena hutan itu juga menimbulkan daya tarik bagi wisata gitu loh. Jadi masyarakat juga harus sadar jangan merambah perkebunan sawit ke kawasan hutan itu. Jadi hutannya harus dibiarkan hutan alami supaya orang hutannya ada, itu juga menjadi daya tarik wisata. Yang terakhir adalah transportasi udara harus murah. Kalau jet masuk, ya idealnya menurut saya kalau ke Berau harus di bawah 1 juta. Bahkan di bawah 800.000 baru kita mau ke sini ya 700-600 oke lah, worth it lah menurut saya. Kalau ke Bali 1.500.000 maka orang milih ke Berau. Tapi kan tadi fasilitasnya harus ada, ke Berau mau ngapain? Kemudian turisme centernya harus ada, orang harus dapat pelayanan mulai di bandara itu banyak informasi kalau mau ke Berawan naik apa, trans mana gitu, kira-kira begitu kan. Kalau mau ke Biduk naik apa, transportasinya apa. Jadi semua orang sudah terintegrasi lah ya. Kira-kira gitu. Jadi promosi, infrastruktur, kemudian fasilitas harus dilengkapi karena orang mau healing, mau hiburan. Betul. Begitu datang di sini dia misalnya udah di hotel bingung mau makan apa, di mana. Nah, itu problem tuh. Jadi harus disiapkan. Saya sendiri yang orang Kaltim, nggak usah orang luar, orang Kaltim. Kalau ke Berau kan masih bingung mau makan di mana. Paling-paling kita di pinggir sungai kan. Iya betul. Ada pisang gapit apa itu jagungnya itu kan. Nah kita belum tahu di sini misalnya ciri khas restoran yang memuat masakan lokal kita nggak tahu sini. Ya kan. Nah itu yang perlu promosi. Jadi semua harus terintegrasi termasuk yang punya podcast kira-kira gitu. Harus lagi mempromosikan. Jadi kasih tahu orang-orang kalau mau ke Berau nginapnya di sini nih, rekomendasi makannya di sini. Saya kira podcast ini juga bisa jadi media untuk promosi produk-produk lokal yang ada di Berau. Oh siap. Sarannya kami terima nih. Iya. Untuk memajukan UMKM Berau juga kan. Ya UMKM jadi ternyata semua akhirnya ada simbiosis mutualisme dari semua sektor. Karena pariwisata itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang efek multiplier efeknya besar. Karena kalau ada wisata orang perlu oleh-oleh, orang perlu makan, orang perlu nginap, bahkan orang perlu tukang pijat. Hidup semua tuh. Yang pijat beneran, bukan yang pijat macam-macam kira-kira gitu. Semuanya dapat berarti. Semua dapat efeknya. Jadi ekonomi sektor real itu akan hidup. Makanya banyak negara-negara yang berpikir merubah negaranya menjadi tujuan wisata. Katakanlah seperti Saudi Arabia dengan visinya sekarang 2030 itu. Dia merubah. Saudi berubah dari negara yang konservatif tertutup, sekarang membuka menjadi negara hub misalnya. Hub itu orang mau ke Inggris misalnya, orang bisa transit di Jeddah, mampir umroh dulu, habis umroh baru bisa berangkat, kira-kira sampai segitunya. Jadi kita kalau tidak sensitif, tidak kreatif, tidak inovatif, kita tertinggal. Ya. Ini harus keren memang ini. Harus keren, harus dalam keren. Nggak bisa autopilot, ini harus dikerjakan serius gitu loh. Nggak bisa sambil jalan. Jadi harus terkonsep. Nah, sehingga semua kepentingan akan diundang sini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Bahkan private sektor harus masuk di sini. Kalau menurut saya kalau mau serius lebih bagus kita dipikirkan ada opsi misalnya menjadikan kawasan wisata ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Ekonomi khusus pariwisata, bukan ekonomi khusus industri. Jadi ekonomi khusus pariwisata. Ada pengelola, bentuk badan pengelola misalnya. Mereka yang bikin konsep. Ya kalau kita misalnya kayak pemerintah Pak Jokowi bikin IKN bisa dengan otonomi khusus. Atau mereka katakan otorita, ya kan? Ya kita bisa menjadi kawasan khusus wisata yang mendapat fasilitas pajak lebih murah, diskon supaya orang datang. Bisa itu bisa harus dilakukan. Jadi tentukan misalnya zona Berau adalah kawasan wisata unggulan Kalimantan Timur diberlakukan sebagai kawasan ekonomi khusus. Ditunjuk pengelola, investor boleh masuk semuanya dengan mudah. Saya kira itu salah satu opsi ya untuk membangun pariwisata di Berau. Kalau kita biarkan secara alami sih bisa, tapi lambat. Kalau ini masih seputar
seputar inilah. Cara merangkul kaum milenial ini gimana? Kan kaum milenial ini kan lagi asik-asik aja, tapi nggak tahu di depan matanya ini kan ada sebuah peluang usaha bisnis yang besar, tapi nggak paham ya. Ya ini yang dibangun kesadaran. Kadang-kadang kita ini sebenarnya jujur aja korban propaganda negara asing. Ini pengaruh globalisasi besar. Kita nggak sadar mereka misalnya masuk brainwash kita dengan teknologi misalnya. Apa teknologi itu? Media sosial misalnya, game misalnya, bahkan yang saya bilang tadi judi online misalnya. Itu kan adalah hal-hal yang merusak generasi kita gitu. Keasikan main medsos, kadang-kadang lupa untuk berkreativitas. Keasikan main game, jangan berkreativitas, bangunnya pun lupa kadang-kadang. Main game sampai jam 3 pagi, biasa bangunnya jam 11 siang. Bagaimana mau maju kita? Betul. Mindsetnya harus dirubah, bahwa bangsa kita memenuhi syarat untuk menjadi negara maju yang di dalamnya semua orang Indonesia itu kaya raya gitu. Sangat memenuhi syarat. Sangat ya. Sangat. Tinggal mental kita harus dirubah, bukan hanya usia kita anak muda yang produktif, tapi mereka juga berubah tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Makanya ini yang akan kita bina melalui jiwa-jiwa entrepreneurship tadi itu gitu loh. Jadi anak muda ini udahlah kalau sekolah jangan hanya mikir mau jadi pegawai, melamar cari kerjaan. Ya Anda harus kreatif, membuat lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan menyerap tenaga kerja gitu loh. Nggak mesti berpikir terus jadi pegawai negeri ya. Itu pemikiran zaman dulu, peninggalan Belanda kayaknya tuh. Gitu ya. Karena yang hebat tuh menciptakan. Iya, karena faktanya kalau orang mau kreatif dengan sesuatu peluang, saya kira itu lebih besar untungnya daripada jadi pegawai. Misal saya jujur aja, saya punya cerita. 96 saya lulus sekolah, dapat gelar sarjana. Waktu itu saya kenal salah seorang pejabat di Kutai ya. Saya ditawarin untuk menjadi pegawai negeri. Dia tahu Pak Mahyudin dia bilang, bukan Pak Mahyudin, waktu itu saya masih muda. Mahyudin, saya dengar kamu sarjana, ada jasa kamu nggak? Sini saya bawa. Untuk apa Pak? Saya bawa ke kakak saya di Kutai Kartanegara, bupati jadi pegawai negeri. Saya jawab waktu itu, aduh, aku bilang lambat kayaknya tuh, bilang tuh kalau begitu tuh. Jujur aja, tahun 97 itu. Tahun 2021 saya jadi bupati, wakil bupati. Kakak beliau di Kukar sudah tidak jadi bupati, akhirnya minta pindah ke Kutai Timur, akhirnya jadi kepala dinas saya. Saya bilang, iya kan Pak, kalau dulu saya mau jadi pegawai saya masih golongan 3C palingan kan. Sekarang saya jadi wakil bupati, ya Bapak kepala dinas saya. Dia bilang, ini memang anak ajaib juga ini. Karena kenapa? Saya memulainya dari dunia usaha gitu loh. Menurut saya dunia usaha itu menarik dan bisa percepatan orang berkembang. Cuma memang tantangannya nggak kecil, karena perlu skill. Betul. Kalau nggak bisa skill, kita ketinggalan. Nah, kemudian perlu kecepatan, speed. Itu harus juga punya kecepatan usaha itu. Nggak bisa berleha-leha. Jadi kreativitas itu dibutuhkan. Tapi ada yang mudah sebenarnya. Daripada kita terlalu kreatif, pusing juga kepala, kan ada ilmu ATM, amati tiru modifikasi, itu aja. Oh iya, yang simpelnya itu. Yang simpelnya itu. Kalau nggak bisa apa-apa itu aja. Ya, kalau nggak bisa kita tidak jiwa mencipta. Orang Indonesia kan banyak yang suka plagiat juga, nyontek aja kita. Apa yang punya orang sukses, pelajarin bagaimana dia suksesnya, udah ikut aja jadi portofolio kita. Itu cara yang paling gampang. Apalagi kalau di sini misalnya semua ada, yang membuat kita tidak maju hanya malas saja. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau di Berau ini orang mungkin bawa tali rapia pergi ke laut, gantung rumput laut, udah jadi duit juga. Duit, iya. Iya kan? Ada tanah sedikit dirintis-rintis, pelihara kambing, jadi duit juga. Apa yang nggak bisa jadi duit di sini? Yang adalah kadang-kadang kita ini anak muda, kita ini suka gengsian, kerjaan bagus. Mau, kalau kerja tidak bagus nggak mau gitu, maunya langsung berdasi, langsung wangi, ya susah itu kan. Makanya kita kadang-kadang kalah sama pendatang, karena pendatang itu dia berjibaku karena dia tantangan hidupnya dia lebih berat daripada kita, harus hidup, harus survive. Akhirnya mereka lebih unggul daripada kita.
mereka datang ke sini jualan bakso bisa beli tanah. Kita jual tanah beli bakso kan itu Jual pentol, jual pentol. Ah, jual pentol dia beli tanah bikin rumah. Yang orang sini jual tanah beli pentol gimana? Bener kan? Betul. Jadi mindset kita harus kita rubah. Ya. Dari jiwa yang malas, ayo kita bangkit, bangun entrepreneurship. Kalau saya sering sama anggota saya, wartawan saya bilangi, ya kan, syarat untuk menjadi sukses tuh yang pertama satu, saya bilang, bangun subuh, saya bilang. Ya. Sepakat kayak gitu. Nah, orang kita itu kadang-kadang sukses tuh mau instan. Itu susah tuh. Kalau mau sukses tuh memang harus melalui sebuah proses. Mana ada keris yang indah langsung jadi begitu aja kan, di tempat dengan api panas juga. Betul. Supaya dia jadi. Jadi mulai dari sekarang, tadi yang Anda bilang bangun pagi, bikin konsep. Saya hari besok apa yang saya mau kerjakan. Tuh. Nah, ketika yang nggak punya konsep ini, dia besok dia tidak tahu. Dia kayak orang linglung, bangun tidur dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau bisa bikin konsep, saya mau jadi apa nih? Apakah saya mau jadi bisnis kuliner? Karena kalau mau bisnis tuh 5 sektor utama yang nggak ada habisnya bisnis itu. Pertama makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan. Jadi main di 5 bisnis ini, pasar selalu ada. Tinggal Anda bisa kompetitif nggak? Kalau Anda bisa efisien dan kompetitif, nah itu bisa survive. Menjual itu gampang, asal bisa jual produk bagus, harga murah, pasti laku. Oh iya. Yang menjual barang tidak bagus mahal itu susah. Itu hanya yang bisa pedagang kaki 5 di pinggir jalan. Barang nggak bagus tapi karena ngecek juga. Tapi nggak kembali dia. Kembali aja besok ya. Ini ada penekanan sedikit nih Bang. Seandainya jadi gubernur kan apa langkah Anda yang terberat di Kalimantan Timur? Ya tadi kalau di prioritas hadapan itu saya kira semua berat ketika kita mengatakan berat, dan semua tidak berat kalau kita punya semangat kira-kira gitu. Nah ya pertama tentu kita memaksimalkan, kan harus ada analisa nih, apa modal kerja kita, apa yang akan kita kerjakan. Kita beruntung Kaltim punya sumber daya alam yang bagus dengan APBD yang cukup tinggi. Saya kira itu modal kerja kita. Jadi apa yang diprioritaskan? Tentu pembangunan sumber daya manusia itu menjadi keharusan yang harus kita bangun. Tidak boleh ada lagi anak Kaltim yang putus sekolah ya. Minimal mereka harus jadi sarjana S1. Kemudian ya kalau S2 itu hukumnya sunat muakkad, prioritas siapa yang mau. Yang kalau S3 tentu hukumnya sunat aja, kita kasih beasiswa. Siapa yang mau kita kasih dari 0 sampai jadi ya. Itu perbaikan sumber daya manusia. Kemudian juga tantangannya tadi adalah memperbaiki ekonomi. Ekonomi ini dengan kalau kita mau jadi negara maju ya, negara maju itu ditandai dengan industrialisasi gitu loh. Jadi kita sudah harus menghentikan perdagangan sumber daya alam kita yang sifatnya raw material, itu harus dihentikan. Jadi sudah harus Kaltim berubah menjadi daerah industri ya, tetapi yang memprioritaskan orang lokal ya. Apakah itu industri besar, apakah itu industri kecil, home industry, semua harus dimaksimalkan. Jadi ekonomi kita yang harus kita selesaikan agar kita juga menuntaskan angka pengangguran yang cukup tinggi di Kaltim. Walaupun sebenarnya angka pengangguran ini lebih kepada memang besarnya angka pendatang yang masuk di Kaltim ya. Kemudian ya kita tadi infrastruktur juga masih banyak masalah yang harus kita selesaikan, terutama memang yang menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau yang nasional saya kira sudah semakin bagus semua ya. Beberapa hal itulah untuk saat ini yang akan menjadi prioritas kita. Yang terakhir tentu bukan yang terakhir ya, tentu kita menyiapkan Kaltim ini menjadi daerah penyangga IKN yang bisa bersinergi dengan baik. Jangan sampai nanti IKN-nya kayak surga, kita samping-sampingnya ya kayak neraka. Tapi kalau dia IKN ke surga ya kita seraminya surga lah ya, kira-kira gitu. Percikan surga. Percikannya gitu. Surga lah kira-kira gitu. Kalau ini Bang, kan banyak titipan juga dari teman-teman nih kan.
Kalau kita bicara sama anak muda, sama petani juga, pekebun apa segala, dia bilang bagaimana ini Per? Solusinya dia bilang ini lahan ini banyak yang tidur ini. Sementara kan lahan itu kan masuk konsesi. Kita mau berkebun nggak bisa apa segala. Gimana ada tanggapannya gimana? Tergantung dilihat konsesinya ya. Kalau memang lahan itu APL statusnya, saya kira harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun ya. Dalam bentuk membentuk kelompok tani. Tapi kalau memang dia berada di kawasan hutan, saya kira, atau hutan lindung, saya kira harus ada penyesuaian lagi ya. Jadi saya kira masih banyak tanah di Berau yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah juga titip juga kepada pemerintah daerah untuk tidak selalu memberikan areal kepada para pengusaha besar. Saya kira yang ada udah cukup. Kan maksudnya ada pengusaha besar itu supaya ada simbiosis lah ya, saling membutuhkan. Petani ada tempat menjual buahnya, kan begitu. Kalau ada pabrik yang mereka bangun, petani jual buah kemana juga, kan begitu. Jadi ada yang besar ini menghidupi yang kecil, tapi jangan sampai juga yang kecil tidak mendapat ruang gitu loh. Ya, saya kira ya kalau ada areal-areal yang memang potensi untuk menjadi perkebunan, peternakan, saya kira harus diprioritaskan masyarakat setempat untuk menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Harus disisipkan lah kan? Harus disisipkan ya mungkin bisa dikoordinasi lewat organisasi kepemudaan, bisa diorganisir oleh kelompok tani dan sebagainya. Tapi ruang itu ada pasti ada. Dan kita bisa membantu juga. Biasanya kalau ada kelompok tani atau gabungan kelompok tani, kita bisa bantu dengan alat pertanian. Misalnya dulu waktu saya DPR aja tuh bisa mencarikan banyak, saya bagi-bagi hand tractor di Kaltim ini pada kelompok-kelompok tani. Cuma ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Ada yang pasti itu iya, tidak 100% jalan juga mungkin. Banyak saya bagi-bagi hand tractor kepada masyarakat untuk mengelola sawah, tapi ada yang nggak jalan, alasannya tambah lagi hand tractornya ada Pak, minyaknya nggak ada lagi, macam-macam. Jadi ya udah memang ini kode gitu. Tapi harus ada kemauan gitu loh. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kayak kita Pak di penghujung podcast Peri Bagi ini Pak. Biasa kalau di ujung-ujungnya itu Pak 1-2 kata dari narasumber kita ini Pak, dari Kaltim Keren ini apa nih Pak? Untuk terkhusus untuk Kalimantan Timur dan terkhususnya Berau Pak. Apa ya, saya juga tidak pandai berkata-kata. Saya ini pemikir bukan pujangga, jadi kadang-kadang pesan-pesan ya nggak ada kata-kata. Ada yang Peter pantun, saya kadang-kadang nggak nyiapin pantun. Tapi itulah pesan saya. Pesan keren Pak. Iya, pesan keren itu, pesan saya adalah ayo kita kerja keras. Membangun daerah itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya hanya kepada pemerintah. Perlu kolaborasi dari semua yang punya kepentingan, terutama juga ya masyarakat itu sendiri ya. Jangan berpikir bahwa kita ingin selalu disuapin ya. Ya kata akhirnya saya bilang mengatakan bahwa Allah tidak merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Ya. Tapi mimpi itu ada, kita siap kalau ini berubah menjadi keren di masa akan datang. Mantap. Ya. Oke, itulah pengunjung kita dari Bang Mahyudin. Ayo kita kerja keras untuk berubah Kaltim biar keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Luar biasa ini,